Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pasos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Beredar surat edaran dari Satgas Covid mengenai aturan terbarunya, yaitu tidak perlunya PCR lagi dalam melakukan perjalanan dalam negeri. Hari ini mungkin akan berkelanjutan bahwa Indonesia akan melanjutkan atau memasuki fase terbaru dari pandemi menjadi endemi. Kita lihat dulu surat edarannya. Itu tadi surat edaran dari Satgas Covid-19 terbaru mengenai ketentuan tidak perlunya tes PCR dalam melakukan perjalanan dalam negeri. Menanggapi hal tersebut, dari pihak Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta memberikan tanggapan mengenai surat edaran tersebut. Kita simak apa yang disampaikan oleh pihak manajemen bandara. Di Bandara Soekarno-Hatta, dan kita melakukan sore ini sesuai dengan berlakunya atau keluarnya surat edaran tersebut, dan dalam implementasinya tentu ini tidak ada pemeriksaan KKP sebelum check-in ya, tapi kita sudah bisa melihat di aplikasi Peduli Lindungi untuk e-hack apakah kita layak terbang atau tidak. Kebijakan ini mendapat respon dari beberapa penumpang. Kita lihat responnya ya. Ini juga ya, yang vaksin udah banyak. Jadi ya sebenarnya kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Apa harus nunggu booster 3 dulu sampai berapa persen atau gimana? Tapi ya bagus sih supaya ningkatin ini juga perekonomian Indonesia juga. Nah, itu tanggapan dari pihak bandara. Kita lihat juga dari PT KAI. Apa respon dari PT KAI yang menyangkut tentang pelaksana perjalanan kereta api Indonesia ini? Jadi bagi pengguna jasa yang sudah divaksin sampai dengan dosis kedua, ini tidak diwajibkan lagi untuk menyertakan bukti pemeriksaan antigen atau PCR. Namun bagi pengguna yang baru divaksin dosis pertama, ini tetap wajib menyertakan bukti pemeriksaan antigen ataupun PCR. Mengenai kebijakan tersebut tentunya memberikan respon kepada calon penumpang ya. Kita lihat juga responnya. Iya sih, nggak tahu, awalnya kan mikirnya memang masih pakai antigen ya atau PCR apalah itu istilahnya. Pas beli tiket dianjurinya juga masih antigen, 2 jam sebelum keberangkatan harus antigen. Kalau mau antigen di stasiun 2 jam sebelumnya, makanya saya 2 jam sebelumnya. Ternyata pas sampai sini udah nggak pakai lagi gitu. Ya udah bersyukur sih, malah jadinya nggak, berarti udah sehat semua gitu ya. Kalau untuk aku sih kayaknya lebih enak sih ya, jadi nggak ribet kalau misalnya bepergian kita harus ngurus untuk antigen atau PCR lagi, jadi lebih enak aja gitu, jadi tinggal nunjukin kalau kita udah vaksin kedua, udah tinggal masuk, udah tinggal check-in, udah gampang, jadi nggak ribet. Nah itu Sobat Kopastus, kita lihat juga apa pernyataan sebenarnya dari Satgas Covid-19. Setelah melewati puncak Omikron pada tanggal 20 Februari lalu, saat ini kasus positif COVID-19 terus menunjukkan penurunan. Karakteristik gelombang Omikron yang dialami oleh sebagian besar negara di dunia, di mana jumlah kasus cepat naik, namun turun dalam waktu yang relatif singkat, hal ini ternyata juga dialami oleh Indonesia. Dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan kemarin, kasus mingguan meningkat sangat tajam menjadi hampir 400.000 kasus. Saat ini, hanya berselang 2 minggu, kita berhasil menurunkan kasus hampir setengahnya menjadi 200.000 kasus. Tentunya angka ini masih tinggi dan masih menjadi tugas kita bersama untuk menurunkannya menjadi seperti sebelum puncak yang hanya berkisar 1.000 kasus dalam 1 minggu.
mengenai kebijakan tersebut juga mendapat tanggapan dari Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan. Berikut apa yang disampaikan beliau. Perbaikan situasi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin membaik, maka sejumlah kabupaten kota yang kembali masuk ke level 2 meningkat cukup signifikan. Saat ini aglomerasi Jabodetabek dan Surabaya Raya kembali masuk ke level 2 dikarenakan penurunan kasus konfirmasi harian dan juga rawat inap rumah sakit. Jadi dari Satgas COVID-19 memberikan surat edaran, mengeluarkan surat edaran mengenai pemberlakuan tes PCR atau antigen terhadap pelaku perjalanan dalam negeri itu sekarang sudah ditiadakan lagi. Tadi sudah disimak dari manajemen, pihak bandara menyampaikan bahwa dari pihak manajemen mengikuti aturan tersebut. Tanggapan dari sebagian penumpang tentunya hal ini senang ya, karena dengan dihapuskannya peraturan-aturan tentang PCR tersebut dalam pelaksanaan perjalanan baik udara maupun darat, dalam hal ini kereta api, ini tentunya mengurangi aktivitas atau rutinitas yang memang yang kemarin-kemarin harus PCR antigen itu bisa dibilang sedikit menghambat, tapi dengan dihapuskannya tentunya membawa dampak yang positif dari segi waktu maupun dari segi keuangan. Tentunya akan menghemat, karena pada saat seseorang melakukan perjalanan, dalam sekali perjalanan seandainya wajib tes PCR tentu 270.000 lebih keluar. Itu yang pertama. Kalau seminggu 2 kali mungkin lebih boros lagi ya, atau kayak pulang pergi. Kemudian hal ini juga mendapat respon dari Menko Maritim dan Investasi, karena kebijakan tersebut dinilai positif karena di Indonesia saat ini kasus peningkatan penderita COVID mengalami penurunan ya, lebih bagus, dan ini juga terjadi di masyarakat internasional. Di negara-negara lain juga mengalami penurunan. Semoga aja segera cepat berlalu pandemi ini menjadi endemi, apa yang diharapkan oleh Satgas maupun dari pemerintah, dan kita juga bisa lebih fleksibel lagi dalam melakukan perjalanan. Diharapkan juga dengan dihapuskannya tes PCR dan sebagainya, tapi diganti oleh peduli lindungi bagi yang melakukan perjalanan, mungkin akan dilakukan tes atau scan barcode peduli lindungi. Bagi yang sudah 2 kali vaksin tidak perlu lagi tes PCR, dan apabila yang baru 1 kali tetap melaksanakan tes gen. Itu yang disampaikan oleh pihak Satgas. Kalau secara pribadi saya merasa sangat senang ya dengan sedikit diberikan kelonggarannya tentang perjalanan ini. Semoga Indonesia cepat menjadi sehat kembali. Mungkin yang dulu new normal sekarang menjadi normal kembali seperti dahulu. Kalau memang COVID ini dulu menjadi pandemi, sekarang menjadi endemi biasa. Itu harapan saya. Kalau Sobat Kopastuk dalam hal ini mempunyai saran atau ide atau masukan kritikan, tolong ditulis di komen, kita akan balas. Terima kasih sudah pandangin video kita. Jangan lupa pandangin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastuk.